Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 Bisnis Retail 2, kami dari kelompok 4 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas dengan judul materi menjelaskan syarat serta fungsi uang konvensional dan uang elektronik serta menerapkan pengelolaan keuangan. Sebelum kami masuk dalam pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Novia Suryani. Selanjutnya ada Septiana Putri, Selviana, Rifda Sadida, Nisa Nur Aini, Randi Pratama, dan yang terakhir Muhammad Ali Pratama. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian uang akan dibacakan oleh Randi Pratama. Uang merupakan suatu benda yang berfungsi mengukur nilai, menukar, dan melakukan transaksi jual beli. Uang memiliki 3 jenis nilai, yaitu yang pertama nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai tetap yang tertera pada uang. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan dalam pembuatan uang tersebut. Yang ketiga, nilai real. Nilai real adalah nilai uang yang diukur melalui jumlah barang atau jasa yang dapat diperoleh oleh uang tersebut. Selanjutnya ada syarat uang yang dibacakan oleh Septiana Putri. Syarat uang terbagi menjadi 8. Yang pertama, diterima secara umum atau acceptability, baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan maupun pembayaran hutang. Yang kedua, nilainya stabil atau stability of value. Jika nilai mata uang suatu negara berfluktuasi secara tajam, masyarakat negara tidak akan mau menggunakannya sebagai alat tukar sehingga akan mengurangi fungsi uang. Yang ketiga, mudah disimpan atau storable. Bentuk fisiknya tidak terlalu besar sehingga mudah dilipat dan disimpan dalam saku atau dompet. Yang keempat, mudah dibawa atau portability. Hal ini berguna untuk memudahkan pembayaran. Yang kelima, tahan lama, tidak mudah rusak atau durability. Uang harus memiliki kualitas fisik yang baik, tidak mudah luntur, mengingat perpindahan uang dari tangan satu ke tangan yang lain dengan cepat agar nilai uang tidak mudah hilang. Yang keenam, mudah dibagi atau divisibility. Kemudahan dalam pembagian uang dalam berbagai nilai nominal tanpa mengurangi nilai aslinya berguna untuk kelancaran transaksi jual beli. Yang ketujuh, tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Jika uang mudah dipalsukan, nilainya akan turun karena banyak uang yang palsu beredar di masyarakat. Yang kedelapan, dikeluarkan oleh lembaga yang sah. Uang hanya dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki hak untuk mengeluarkan uang dan penerbitannya diatur oleh undang-undang. Dan yang ketiga, fungsi uang akan dibacakan oleh Nisa Nur Aini. Selanjutnya adalah fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi 2, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Mari saya jelaskan. Yang pertama adalah fungsi asli. Uang memiliki 3 fungsi asli, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai alat penyimpan nilai uang. Nah, yang pertama yaitu sebagai alat tukar. Fungsi uang sebagai alat tukar dapat mempermudah kegiatan pertukaran. Kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Kini dengan adanya uang, proses transaksi dapat berjalan dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua yaitu sebagai satuan hitung. Uang berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account karena dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, serta besar kecilnya kekayaan dan pinjaman. Dan yang ketiga, yaitu sebagai alat penyimpan nilai uang, yang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang menuju masa mendatang. Nah, setelah fungsi asli, yang kedua yaitu fungsi turunan. Fungsi turunan dibagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai alat pembayaran. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang kelima, sebagai alat meningkatkan status sosial. Selanjutnya, uang elektronik akan dibacakan oleh Rifda Saflida. Uang elektronik. Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan atau transfer dana. Terdapat unsur-unsur uang yang akan dijelaskan kembali oleh Randi Pratama. Unsur-unsur uang elektronik yaitu yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik
elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang keempat, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Kita masuk ke topik kedua, yaitu pengelolaan keuangan keluarga akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan rumah tangga bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Jika keuangan rumah tangga tidak dikelola dengan baik, akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengelola keuangan rumah tangga secara efektif. Yang pertama, memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Dalam sebuah keluarga, pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi seperti makan, listrik, air, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Namun, pada praktiknya, keuangan rumah tangga tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendasar, tetapi juga kebutuhan lain yang pemenuhannya tidak mendesak. Contohnya adalah pengeluaran untuk membeli pakaian atau gawe sesuai tren. Jadi, hal yang pertama harus dilakukan dalam mengelola keuangan keluarga atau rumah tangga adalah memisahkan antara hal-hal yang menjadi kebutuhan mendasar dan hal-hal yang sifatnya keinginan semata. Yang kedua, menghitung seluruh pendapatan dan membuat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Maksudnya yaitu, hitunglah seluruh pendapatan yang diterima. Setelah itu, buatlah daftar pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan. Antara lain, biaya makan sehari-hari, tagihan listrik, tagihan air, biaya transportasi, pendidikan, hingga cicilan kendaraan atau rumah. Selanjutnya, kurangkan total pendapatan dengan total pengeluaran bulanan. Yang ketiga, mengalokasikan dana untuk tabungan. Maksudnya di sini yaitu mengalokasikan dana ini untuk tabungan berguna untuk mengantisipasi kejadian-kejadian di luar kendali pada masa yang akan datang. Jumlah dana yang disisihkan sebagai tabungan dapat disesuaikan dengan penghasilan. Jika setelah dikurangi oleh kebutuhan-kebutuhan penghasilan keluarga masih tersisa, uang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keinginan. Pengelolaan keuangan perusahaan akan dijelaskan oleh Ari Pratama. Pengelolaan keuangan. 1. Pengelolaan keuangan keluarga. A. Memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Dalam sebuah keluarga pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi seperti makan, listrik, air, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. B. Menghitung seluruh pendapatan dan membuat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Hitunglah seluruh pendapatan yang diterima, setelah itu buatlah daftar pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan setiap bulan. Antara lain biaya makan sehari-hari, tagihan listrik, tagihan air, biaya transportasi, pendidikan, hingga cicilan kendaraan atau rumah. C. Mengalokasikan dana untuk tabungan. Mengalokasikan dana untuk tabungan berguna untuk mengantisipasi kejadian-kejadian di luar kendali pada masa yang akan datang. Yang kedua ada pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan perusahaan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aset perusahaan dengan beberapa tujuan menyeluruh. A. Pendapatan dan pengeluaran beban perusahaan. Yang pertama ada pendapatan perusahaan jasa, yang kedua pendapatan perusahaan dagang, yang ketiga beban usaha. B. Fungsi pengelolaan keuangan perusahaan. Dalam hal ini manajer keuangan harus mampu mengalokasikan keuangan perusahaan secara efisien ke dalam pos investasi, pendanaan dan dividen. Jika pengalokasian pada 3 pos tersebut tepat, perusahaan akan mampu memaksimalkan nilai perusahaan. Yang pertama ada keputusan investasi, yang kedua ada keputusan pendanaan, yang ketiga keputusan dividen. C. Tujuan pengelolaan keuangan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen keuangan menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama profit risk approach. Dalam pendekatan ini, manajer keuangan tidak hanya memaksimalkan profit, tapi juga mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Hal ini disebabkan semakin besar profit yang akan didapat, semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Yang dua, liquidity and profitability. Dalam hal ini, manajer keuangan harus mampu meningkatkan laba perusahaan dari tahun ke tahun. Yang kedua ada liquidity and profitability. Dalam hal ini, manajer keuangan harus mampu meningkatkan laba perusahaan dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir ada pengelolaan keuangan negara yang akan dibacakan oleh Selviana.
Pengelolaan keuangan negara. A. Pendapatan negara. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jenis-jenis pendapatan negara yaitu ada 1. Penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Kedua, penerimaan hibah, yaitu semua penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, maupun surat berharga. B. Belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. C. Bidang pengelolaan keuangan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara dikelompokkan menjadi 3 subbidang, yaitu ada subbidang pengelolaan fiskal, kedua ada subbidang pengelolaan moneter, ketiga ada subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Subbidang pengelolaan fiskal yaitu kebijakan yang mencakup alokasi sumber dana keuangan, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Subbidang pengelolaan moneter yaitu kebijakan mengenai jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sedangkan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yaitu komponen keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan. Sedangkan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yaitu komponen keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan yang seluruh atau sebagian modal atau sahamnya dimiliki oleh negara berupa badan usaha. D. Tujuan pengelolaan keuangan negara. Pertama, memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kedua, menjaga kestabilan ekonomi. Ketiga, merealokasi sumber-sumber ekonomi. Dan yang keempat, mendorong retribusi pendapatan pemerintah.